Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Real Madrid masih penasaran mendatangkan Kylian Mbappe di mana baru-baru ini PSG nggak rela melepasnya secara gratis. Sementara Mauricio Pochettino punya ambisi besar dengan ingin kembali membawa Chelsea ke jalur juara. Simak lengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari kabar rumor ada Manchester United yang serius menggait Aurelien Tchouameni namun mereka harus mengeluarkan uang mencapai 85 juta pound sterling. Sedangkan rival sekota mereka yaitu Manchester City enggan melepas Bernardo Silva yang menjadi incaran PSG. Manchester United berencana memperkuat skuadnya untuk musim depan. Skuad Setan Merah berencana memboyong pemain yang berposisi sebagai gelandang. Salah satu target mereka ada Aurelien Tchouameni dari Real Madrid. Pemain asal Prancis itu merupakan permintaan langsung dari Erik ten Hag. Bahkan pelatih berkepala pelontos ini mendesak Dres Devils segera memberikan tawaran. Di sisi lain Real Madrid bersedia melepas ex-AS Monaco ini. Pasukan El Real baru akan melepas Tchouameni kalau ada tawaran sebesar 85 juta pound sterling. Akan tapi skuad asuhan Erik ten Hag harus bergegas untuk mendatangkannya. Pasalnya Tchouameni juga diincar oleh Arsenal hingga Liverpool di bursa transfer kali ini. Bernardo Silva yang sedang diminati banyak klub nampaknya akan berusaha dipertahankan Manchester City. Terbaru Silva dikabarkan tengah bernegosiasi dengan Paris Saint-Germain. Manajemen The Citizens dikabarkan enggan melepas Silva ke klub lain. Alasannya pemain asal Portugal itu masih masuk dalam rencana sang pelatih Pep Guardiola. Di musim lalu saja Silva menjadi salah satu kunci keberhasilan Manchester City dalam meraih treble winner. Dia tercatat telah bermain di 55 laga dengan torehan 7 gol dan 8 assist. Namun Silva sendiri berhasrat bisa meninggalkan Etihad pada musim panas ini. Dia akan mencari tantangan baru karena merasa telah mendapatkan segalanya bersama The Citizens. Dan Luis Enrique melihat Silva sebagai pengganti sepadan usai kepergian Lionel Messi dari PSG. Dalam waktu dekat, PSG akan melayangkan tawaran perdana untuk sang pemain. Christian Pulisic memaksa manajemen Chelsea untuk melepasnya ke AC Milan dan menerima tawaran Rossoneri sebesar 22 juta euro. Masih dari rumor klub Liga Inggris nih, ada Tottenham Hotspur yang menawarkan gaji baru untuk Harry Kane sebesar 200.000 pounds per pekan. Christian Pulisic dipastikan ingin segera hengkang secepatnya dari Chelsea. Pemain asal Amerika Serikat itu telah meminta manajemen untuk menerima tawaran terbaru AC Milan. Rossoneri sendiri telah melepaskan tawaran terbaru sebesar 22 juta euro. Tawaran itu meningkat 8 juta euro dari yang sebelumnya dilayangkan sebesar 14 juta euro saja. Meskipun begitu, tawaran AC Milan ini masih terlalu rendah dibandingkan dengan yang diajukan Olympique Lyon. Klub Prancis itu telah melayangkan tawaran sebesar 25 juta euro. Namun Pulisic enggan bergabung ke Lyon dan lebih memilih AC Milan sebagai destinasi terbarunya. Dia juga sudah menyepakati tawaran kontrak yang telah diajukan pihak Rossoneri. The Athletic mengabarkan jika hubungan baik antara AC Milan dan Chelsea bisa memuluskan transfer Pulisic. Apalagi Rossoneri dikenal sering membeli pemain dari skuad The Blues. Tottenham Hotspur siap memberi kontrak besar untuk Harry Kane. Usaha itu dilakukan untuk mencegah sang striker pergi ke klub lain. Gaji Kane saat ini berkisar di angka 200.000 pounds per minggu. Kabarnya Tottenham akan memberikan tawaran gaji barunya 2 kali lipat lebih besar. Namun nampaknya Kane gak ingin terburu-buru menerima tawaran kontrak dari Tottenham. Apalagi saat ini dia tengah diminati oleh raksasa Bundesliga yakni Bayern Munchen. Klub asal Jerman itu menjadikan Kane sebagai target utamanya di musim panas kali ini. Sementara itu Kane sendiri juga tertarik untuk merapat ke Allianz Arena. Pemain asal Inggris itu dilaporkan ingin mencoba tantangan baru bersama skuad di Rotan. Akan tapi Tottenham sendiri masih bersikukuh untuk mempertahankan Kane. Dan Levy selaku pemilik nggak akan memberikan sang bomber untuk pergi ke klub manapun. Pelatih baru Chelsea yakni Mauricio Pochettino tengah mempertimbangkan untuk merekrut Paulo Dybala dari AS Roma. Terjauh ke kabar rumor dari klub La Liga nih guys, ada Real Madrid yang cukup ngebet mendatangkan Harry Kane dan juga Kylian Mbappe. Chelsea tengah mencari opsi baru untuk memperkuat sektor lini serang mereka.
Kabarnya sang pelatih Mauricio Pochettino berniat untuk mendatangkan striker AS Roma yaitu Paulo Dybala. Gelandang serang timnas Argentina itu dinilai punya gaya permainan yang cocok dengan Pochettino. Apalagi ex pemain Juventus itu punya bandrol harga yang cukup murah. Manajemen The Blues bisa menebus Dybala dengan kisaran 12 juta euro saja. Sebelumnya Pochettino sendiri punya ambisi besar dengan kembali membawa Chelsea meraih gelar juara. Dia mengatakan kalau Chelsea merupakan klub besar yang marwahnya berada di jalur juara. Real Madrid saat ini sangat membutuhkan striker baru untuk musim depan. Kepergian Karim Benzema diprediksi akan berpengaruh besar dalam ketajaman lini serang musim depan. Maka dari itu, Carlo Ancelotti sudah meminta beberapa nama bintang yang ingin direkrut. Salah satu nama yang diinginkannya ada Harry Kane yang saat ini membela Tottenham Hotspur. Penyerang 29 tahun ini dinilai sosok yang paling tepat untuk mengisi lini serang. Sebab dia selalu konsisten mencetak 2 digit gol setiap musimnya dan sudah kenyang pengalaman di sepak bola. Sayangnya permintaan Don Carlo langsung ditolak oleh manajemen El Real. Mereka nggak mau menebuskan dengan mahar 100 juta euro yang sudah dipatok oleh Spurs. Harga tersebut dianggap kemahalan untuk pemain yang hendak memasuki usia kepala 3. Di sisi lain, skuad Los Blancos malah mendatangkan Joselu yang punya usia lebih tua daripada Kane. Seandainya gagal, Real Madrid mengalihkan transfer mereka kepada striker Los Lille yakni Jonathan David. Real Madrid belum menyerah untuk mengejar tanda tangan Kylian Mbappe. Pemain asal Prancis ini diharapkan bisa menjadi pengganti Karim Benzema yang baru saja hengkang. Bahkan menurut kabar terbaru, skuad Los Blancos semakin intens bernegosiasi dengan Paris Saint-Germain. Real Madrid sendiri siap menawarkan uang sekitar 200 juta euro atau 3,2 triliun rupiah. Seandainya terwujud, ini akan menjadi akhir cerita rumit transfer Mbappe. Di sisi lain, PSG memang sedang mati-matian meyakinkan sang bintang untuk bertahan dengan menawarkan bonus besar. Namun baru-baru ini PSG enggan untuk kehilangan Mbappe secara gratis. Manajemen Les Parisiens bersedia mendengarkan tawaran dari klub manapun sebelum kontraknya berakhir. Kita beralih ke kabar resmi nih, ada Manchester United yang memperkenalkan Mason Mount dengan menggunakan nomor punggung 7. Seakan gak mau kalah, Arsenal resmi mendapatkan tanda tangan Jurriën Timber dengan biaya 40 juta euro. Manchester United resmi memperkenalkan Mason Mount sebagai rekrutan teranyar mereka. Gelandang serang asal Inggris itu menjadi pemain pertama yang diboyong ke Old Trafford. Dia didatangkan dari Chelsea dengan mahar 64 juta euro atau 1 triliun rupiah. Gak cuma didatangkan dengan harga mahal, Mount juga mendapat gaji besar yakni 250.000 pounds per pekan. Dalam laporan resminya, Setan Merah mengikat kontrak sang pemain selama 5 tahun. Itu artinya Mount akan berseragam The Red Devil sampai tahun 2028. Sebelumnya Mason Mount sendiri menolak tawaran perpanjangan kontrak dari Chelsea. Dia sempat menjadi incaran Liverpool namun memantapkan pilihannya ke MU. Manajemen The Red Devil memberikan nomor punggung 7 peninggalan Cristiano Ronaldo. Sebelumnya nomor itu sempat diisukan akan diberikan kepada Alejandro Garnacho. Arsenal seakan belum puas berburu pemain anyar di bursa transfer musim panas ini. Setelah resmi mendapatkan Declan Rice, kini The Gunners telah mencapai kesepakatan dengan Jurriën Timber. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh jurnalis kenamaan Fabrizio Romano. Dalam kesepakatannya, Romano menyebut jika Timber sepakat didatangkan dengan biaya 40 juta euro. Biaya tersebut belum dihitung bonus yang akan didapatkan sebesar 5 juta euro. Romano menambahkan jika Timber akan menandatangani kontrak sampai tahun 2028. Sebelumnya pemain asal Belanda itu cukup ngebat untuk bergabung ke Arsenal. Dia percaya jika The Gunners merupakan klub yang cocok untuk mengembangkan karirnya. Menurut laporan, Timber akan menjalani tes medis dalam waktu dekat ini. Manajemen The Gunners telah menyiapkan beberapa proposal agar proses tes medis tersebut berjalan dengan lancar. Next, ada Barcelona yang resmi mendatangkan Inigo Martinez yang diboyong dari Athletic Bilbao dengan status bebas transfer. Bicara soal pemain gratis nih, ada juga Atletico Madrid yang resmi mendatangkan Caglar Soyuncu dari Leicester City dengan status pemain bebas transfer. Barcelona baru saja meresmikan Inigo Martinez sebagai rekrutan terbaru mereka.
Pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu didatangkan dari Athletic Bilbao dengan status bebas transfer. Menurut laporan resminya, Martinez telah menandatangani kontrak sampai 2 musim ke depan. Di dalam kontrak tersebut, Barcelona memagarinya dengan klausul sebesar 400 juta euro. Inigo Martinez sendiri didatangkan sebagai pelapis dari Jules Koundé. Keduanya bisa secara bergantian mengisi posisi bek tengah saat dibutuhkan oleh Xavi Hernandez. Manuel Pellegrini dipastikan masih akan menjadi nahkoda Real Betis sampai tahun 2026. Klub La Liga Spanyol itu memperpanjang kontrak Pellegrini selama 1 tahun. Perpanjangan kontrak ini menepis spekulasi yang menyebut Pellegrini akan menerima tawaran dari klub Arab Saudi. Ketika ditanya, Pellegrini masih ingin melatih Real Betis. Selama 3 tahun terakhir, Pellegrini mampu mengangkat performa Los Verdi Blancos. Dia berhasil membawa Real Betis bermain di Eropa dan sempat menjuarai Copa del Rey 2022 lalu. Gak cuma itu aja, dia berhasil membawa Real Betis masuk di jajaran 6 besar La Liga. Atletico Madrid resmi mendatangkan bek tengah tangguh asal Turki yaitu Kaglar Soyuncu. Pemain berusia 27 tahun ini diboyong dari Leicester City dengan status bebas transfer. Manajemen Los Rojiblancos mengikat kontrak sang pemain selama 4 tahun hingga tahun 2027. Kehadiran Soyuncu di Atletico Madrid membuat lini pertahanan mereka semakin solid. Apalagi Atletico Madrid nggak bisa terus mengandalkan Stefan Savic untuk bermain. Alasannya pemain asal Montenegro itu kerap mengalami cedera pada kompetisi musim lalu. Berita selanjutnya, Hakan Calhanoglu resmi memperpanjang kontrak jangka panjang bersama Inter Milan. Di keempat menutup ada Carlo Ancelotti yang sepakat melatih timnas Brazil hingga tahun 2024. Inter Milan resmi memperpanjang kontrak Hakan Calhanoglu hingga Juni 2027. Kontrak baru selama 4 tahun itu menjadi bukti bahwa Calhanoglu merupakan pemain penting Simone Inzaghi. Di musim lalu, Calhanoglu selalu tampil solid di lini tengah Nerazzurri. Dia bahkan menjadi jenderal lini tengah Inter Milan dan nyaris bermain di semua laga musim lalu. Selama 2 musim berseragam Nerazzurri, Calhanoglu telah mencatatkan 95 penampilan dan mencetak 12 gol. Setelah hengkang dari Juventus, Angel Di Maria kerap menjadi incaran banyak klub Eropa. Akan tapi pemain Argentina itu memantapkan pilihannya untuk kembali ke Benfica. Sebagai informasi, Di Maria pernah berseragam Benfica pada tahun 2007. Saat itu dirinya berhasil melesakkan 15 gol dari 121 penampilan sebelum akhirnya hijrah ke Madrid. Mantan pemain MU itu didatangkan dari Juventus dengan status pemain bebas transfer. Manajemen Benfica sendiri mengikat kontrak Di Maria selama 1 tahun ke depan. Kepindahan Di Maria ke Benfica memupuskan harapan Inter Miami. Pasalnya klub asal Amerika Serikat tersebut sempat tertarik ingin mendatangkannya di bursa transfer kali ini. Selain itu, kehadiran ex-Madrid tersebut membuat lini penyerangan Benfica semakin ganas. Di Maria bahkan punya ambisi besar untuk mempertahankan gelar juara Liga Portugal. UEFA secara resmi memperkenalkan maskot beruang untuk perhelatan Piala Euro 2024. Maskot ini sendiri diberi nama Albert yang merupakan beruang kecil cukup cerdik. Nama ini diambil berdasarkan voting yang dilakukan melalui situs resmi UEFA. Sebelumnya ada beberapa kandidat nama yang akan menjadi maskot dan punya cerita masing-masing. Mulai dari Bernardo, Bernhard hingga Herzi von Bar. Proses voting ini sendiri sudah ditutup sejak tanggal 3 Juli lalu. Kabarnya Piala Euro akan dihelat pada tanggal 14 Juni 2024 mendatang. Transfer kepindahan Carlo Ancelotti ke timnas Brazil kini menemui titik terang. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, pelatih asal Italia itu sepakat menukangi skuad Samba di tahun 2024 mendatang. Kabar ini juga dibenarkan oleh Presiden CBF bernama Ednaldo Rodriguez. Rodriguez mengungkapkan jika Ancelotti dipersiapkan sebagai pelatih untuk perhelatan Copa America. Rencananya perhelatan itu digelar pada bulan Juni tahun 2024 mendatang. Rodriguez menyebut jika dirinya memilih Ancelotti karena dianggap punya visi permainan yang mirip. Namun Real Madrid sendiri nggak rela kehilangan Ancelotti dan siap untuk mempertahankannya. Guys, kita masuk ke baca komentar. Ini dari Sejarah 422. Arsenal mengamuk di bursa transfer.
Iya nih guys, kalau menurut kalian dengan skuadnya Arsenal yang sekarang bisa nggak di musim depan juara Premier League? Komen di bawah, sampai jumpa!